Sambil menahan tangis, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono berpamitan jelang purna tugas. Meski terpaut jarak peringkat FIFA sangat jauh, Timnas Indonesia percaya diri bisa kalahkan Timnas Australia. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom malam hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi pesawat Trigana Air tergelincir di Bandar Udara Stefanus Rumbewas, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pesawat yang mengangkut 42 orang penumpang dan 6 kru ini tergelincir sejauh 1.200 meter. Pesawat yang mengangkut 42 orang penumpang dan 6 orang kru tergelincir keluar landasan sejauh 1.200 meter. Peristiwa ini terjadi saat pesawat hendak melakukan take off menuju Jayapura. Diduga kecelakaan ini disebabkan oleh kendala teknis. Pasca kejadian, pihak kepolisian juga telah menghubungi otoritas penerbangan dan teknisi untuk memeriksa kondisi pesawat dan landasan. Hingga kini, polisi terus menyelidiki penyebab pasti peristiwa ini. Telah terjadi peristiwa laka tergelincirnya pesawat ATR milik Trigana Air di landas pacu Bandara Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari ini, Senin 9 September 2024. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pesawat Trigana Air tergelincir di Bandar Udara Stefanus Rumbewas, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua saat akan lepas landas ke Bandara Sentani, Jayapura. Dan kita simak kronologis kejadiannya berikut ini. Pesawat Trigana Air berjenis ATR 45200 dengan nomor registrasi PKSYP awalnya mendarat di Bandara Stefanus Rumbewas, Serui dari Biak pada pukul 10.19 waktu Indonesia Timur dan parkir stand pukul 10.21 waktu Indonesia Timur. Kemudian pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur, pesawat yang mengangkut sebanyak 42 penumpang dan 6 awak kabin tersebut bergerak di darat atau dalam posisi taksi untuk selanjutnya lepas landas menuju Bandar Udara Sentani, Jayapura pada pukul 10.40 waktu Indonesia Timur. Hanya berjarak 1 menit kemudian, pesawat tergelincir ke arah kiri, keluar lajur landasan kurang lebih 1.200 meter. Pihak berwenang saat ini masih menyelidiki penyebab pasti tergelincirnya pesawat Trigana Air dengan nomor registrasi PKSYP tersebut. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pada Senin pagi, agenda sidang adalah pembacaan kontra memori dari kejaksaan. Sidang kedua peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 digelar Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada Senin pagi. Agenda sidang merupakan pembacaan kontra memori yang dilakukan secara maraton oleh sejumlah termohon atau jaksa dalam sidang lanjutan peninjauan kembali yang digelar di ruang Cakra ini. Pada agenda sidang kali ini, jaksa membacakan tanggapannya terkait pengajuan 3 novum yang sebelumnya telah dibacakan dan diserahkan ke majelis hakim dalam sidang perdana pada Rabu lalu. Pihak kuasa hukum ke-6 terpidana menyampaikan berbagai persiapan telah dilakukan, di antaranya menyiapkan 39 saksi fakta dan 10 saksi ahli. Dalam sidang ke-6 narapidana ini, pihak kuasa hukum juga menemukan 3 novum baru, di antaranya kekhilafan hakim, saksi Dede, dan saksi Liga Akbar. Lalu untuk sidang tanggal Rabu, Kamis, Jumat
dan kita akan menghadirkan saksi-saksi. Saksi-saksi itu sudah kita siapkan. Saksi-saksi yang dihadirkan itu yang terkait dengan fakta dan saksi ahli. Saksi fakta itu kira-kira jumlahnya sekitar 39-an, sementara saksi ahli kira-kira kurang lebih 10. Sementara itu, pihak kuasa hukum meyakini kasus kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan lalu lintas dan bukan kasus pembunuhan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Fakta demi fakta terungkap selama pembuktian kasus pembunuhan Vina dan Eki, mulai dari bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka hingga Saka Tatal yang berani sumpah pocong dan mengajukan gugatan peninjauan kembali. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih bergulir. Satu persatu puzzle teka-teki kasus ini terungkap ke publik. Meski pelaku sebenarnya atas kasus ini masih misteri, namun perlahan tapi pasti kebenaran mulai terungkap. Hal ini diawali oleh ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus ini. Tak tinggal diam, Peggy Setiawan melawan dengan menggugat pra-peradilan Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon. Hasilnya, Peggy Setiawan menang pra-peradilan. Pengadilan Negeri Cirebon memutuskan penetapan Peggy sebagai tersangka salah alamat, sekaligus meminta nama baik Peggy Setiawan dipulihkan. Selain Peggy Setiawan, mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, juga menuntut nama baiknya dipulihkan. Ia menyampaikan bukti baru dalam gugatannya di sidang peninjauan kembali. Bahkan, Saka Tatal juga melakukan sumpah pocong secara terbuka untuk membuktikan keyakinannya selama ini bahwa ia tidak terlibat sedikit pun dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dalam ritual tersebut, Saka Tatal juga menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah yang sama. Namun, Ibtu Rudiana tidak hadir dalam ritual sumpah pocong tersebut. Sementara hari ini 6 terpidana kasus Vina menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Mereka menempuh upaya ini karena merasa diperlakukan tidak adil dan dituduh membunuh Vina dan Eki. Rangkaian fakta yang terungkap membuat publik semakin yakin ada kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sambil menahan tangis, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono berpamitan jelang purna tugas. Dengan suara bergetar, Basuki mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf di ruang rapat Komisi 5 DPR RI. Adalah harapan semua keluarga dan kita semua. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyampaikan salam perpisahan kepada Komisi 5 DPR RI dalam rapat kerja terakhirnya. Masa jabatan Basuki akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Basuki mengaku membangun infrastruktur bukanlah tugas yang mudah. Ia juga menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Andai kata ada kata-kata yang tidak sama, mohon maaf, please, jangan dipendam sepalamanya. Sakinah, mawaddah, warohmah adalah harapan semua keluarga dan kita semua. Walaupun tiba saatnya kini kita untuk berpisah, semoga silaturahim tetap dapat kita jaga. Sekali lagi terima kasih Bapak dan semuanya. Tidak mudah membina hubungan keluarga-keluargaan seperti di Komisi 5 ini, Bapak. Apapun yang Bapak sampaikan, kami rasakan bahwa itu memang tujuannya baik untuk membangun kita semua. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaplah pemirsa, pemerintah akan kembali memotong gaji para pekerja swasta berupa program pensiun tambahan wajib. Pemotongan berlaku bagi pekerja dengan jumlah gaji tertentu yang saat ini aturannya masih digodok oleh pemerintah. Pemerintah akan kembali memangkas gaji atau upah para pekerja berupa program pensiun tambahan wajib.
Ini merupakan iuran baru di samping jaminan hari tua atau JHT yang sudah dibayar melalui skema BPJS Ketenagakerjaan. Namun potongan gaji tambahan ini tidak diwajibkan untuk semua pekerja, melainkan hanya berlaku bagi pekerja dengan jumlah gaji tertentu. Pemotongan gaji pekerja untuk dana pensiun tambahan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kemudian akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah yang disetujui DPR. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan akan bertindak sebagai pengawas dalam harmonisasi seluruh program pensiunan. Jadi rekan-rekan media, isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu belum ada, ya belum ada karena PP-nya itu belum diterbitkan. Dan OJK itu dalam kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan program-program pensiun, harmonisasi program pensiun yang diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK. Jadi kami dalam hal ini masih menunggu mengenai bentuk ya dari PP terkait dengan harmonisasi program pensiun. OJK mencatat selama ini para pensiunan hanya menerima 10 hingga 15% dari gaji terakhir mereka. Sedangkan standar Organisasi Perburuhan Internasional jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 40%. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Newsroom, pemirsa Timnas Indonesia dan tim Australia memiliki jarak peringkat FIFA yang sangat jauh. Meski demikian, tim Garuda tetap berpeluang meraih kemenangan. Hasil imbang dari Arab Saudi beberapa waktu lalu sempat mendongkrak peringkat FIFA Indonesia ke posisi 131 dunia. Namun, usai Malaysia menang dari Libanon di turnamen Pesta Bola Merdeka 2024, posisi Indonesia melorot satu tingkat ke peringkat 132 dunia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat 132 dengan 1115,61 poin. Sementara tim Australia saat ini berada di peringkat 25 FIFA dengan 1552,87 poin. Meski berjarak peringkat FIFA sangat jauh, namun sebenarnya posisi Australia saat ini tengah dalam tekanan. Kekalahan dari Bahrain di depan pendukungnya membuat The Socceroos berada di posisi kelima dengan 0 poin. Grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia babak ketiga. Tentu Australia tak mau kehilangan poin lagi. Sementara Indonesia berada di posisi keempat setelah menahan imbang Arab Saudi dengan 1 poin. Jepang dan Bahrain di puncak klasemen dengan 3 poin. Tim nasional Indonesia memiliki keuntungan dengan dukungan penuh supporter Indonesia yang menyaksikan di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Semoga saja Garuda mampu meraih hasil terbaik melawan Australia. Saling beradu kekuatan di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Bagaimana prediksi formasi Indonesia dan Australia nanti? Berikut informasinya untuk Anda. Pelatih Shin Tae-yong diprediksi akan menggunakan formasi 5-4-1. Kiper Martin Paes kemungkinan kembali akan diturunkan menjaga gawang. Kemudian 5 pemain bertahan disiapkan, yaitu Nathan, Verdong, Ijes, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Selain bertahan, 5 pemain belakang ini juga akan membantu aliran bola untuk 4 pemain tengah, yaitu Ragnar Oratmangun, Tom Hae, Jenner, dan Witan Sulaiman. Rafael Struijk di depan diharapkan dapat memaksimalkan peluang untuk mencetak gol. Sementara itu pelatih Australia Graham Arnold kemungkinan akan berubah strategi dalam formasi. Namun formasi 4-2-3-1 masih menjadi andalan. Penjaga gawang Matthew Ryan masih menjadi andalan. Di belakang ada Chirkati, Soutar, Rowles, dan Behich. Kemudian ada Irvin dan O'Neil. 3 pemain berikutnya ada Boyle, Metcalfe, dan Godwin. Sementara untuk posisi striker setelah Yengi mendapatkan kartu merah kemarin lawan Bahrain, John Iredal diprediksi akan diturunkan.
Pemirsa, secara peringkat FIFA, Indonesia memang lebih rendah dari Australia. Namun, pelatih skuad Garuda Shin Tae-yong menyatakan siap melawan Australia. Sedangkan bek timnas Justin Hubner menyatakan tidak takut menghadapi Socceroos. 내일 경기는 우리가 쉬운 경기는 절대 아니다. 물론 호주가 20위권 팀이고 우리는 130위권 팀이고 하기 때문에 힘든 경기가 될 수 있겠지만 우리 선수들은 절대 포기하지 않고 어떻게 하든 홈에서 호주랑 멋진 경기를 할 준비 돼 있다고 보시면 되겠습니다. 내일 경기 멋지게 한번 최선을 다해 보겠습니다. No, I think Australia is a really strong country, but so do we. I think we are not scared of anyone. We will fight tomorrow. We had a good preparation for the game tomorrow, and we're gonna do everything to beat Australia. So we're gonna fight really hard, and we'll see what happens. Lalu bagaimana peluang dan tantangan timnas Indonesia saat berhadapan dengan Australia? Kita akan membahas lengkapnya bersama pengamat sepak bola Bung Opan Lamara dan mantan pemain timnas U19 dan U23 Syamsir Alam. Selamat malam Bung Opan, Bang Syamsir, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Bung Opan terlebih dahulu. Bung Opan membaca peluang Indonesia lawan Australia besok seperti apa? Iya, satu yang pasti bahwa setelah kita bisa mencuri poin di kandang Arab Saudi beberapa hari yang lalu, tentu kepercayaan diri anak-anak tumbuh semakin tinggi. Dan ini menjadi modal tambahan bagi kita. Apalagi Australia juga sedang dihuni sindrom kekalahan karena mereka di kandang sendiri takluk dari Bahrain 0-1. Kemudian yang kedua, kita bermain di GBK, kandang yang juga menjadi neraka bagi siapapun juga, ya. Dan apalagi sampai kemarin tiket sudah sold out. Artinya akan ada minimal 70 sampai 75 ribu penonton yang hadir langsung membadati Stadion GBK untuk memberikan dukungan. Dan sebagaimana yang kita tahu, keberadaan penonton sefanatik fans Indonesia puluhan ribu begitu, itu akan menjelma menjadi pemain ke-12 dalam istilah sepak bola untuk mendukung, memberikan tekanan mental kepada pemain-pemain Australia. Nah, ini yang harus kita catat. Yang kedua, kita juga sudah memiliki beberapa pemain diaspora tambahan. Yang teranyar adalah Martin Paes. Kita lihat bagaimana penampilan Paes membuat kita semakin yakin bahwa lini belakang kita, kemudian ada Itses di situ, ada Rizky Ridho situ, semakin tangguh, semakin sulit. Belum lagi pergerakan wingback kita seperti Verdong juga kerap kali bukan hanya rajin membantu serangan, tapi pada saat kita kehilangan bola, Verdong kerap kali menjadi orang pertama yang bisa menjadi benteng untuk menahan laju serangan dari lawan. Artinya apa? Artinya tidak ada kekhawatiran bagi kita untuk tidak yakin bahwa besok harusnya kita bisa mencuri poin. Dan yang terbaik adalah setiap peluang bermain di GBK kita bisa maksimalkan. Australia bukanlah Argentina, Australia bukanlah Jerman, Australia masih bagian dari negara Asia, dan tidak tertutup kemungkinan jika kita mampu menahan langganan Piala Dunia lain sekelas Arab Saudi di kandang mereka, maka harusnya di atas kertas kita bisa memberi kejutan menghadapi Australia besok di kandang sendiri. Oke, Bung Opan tadi juga dalam konferensi pers, Justin Hubner juga tadi ikut serta dan kemungkinan besok akan bermain. Nah, kira-kira kalau Anda melihatnya siapa yang akan menjadi pilihan Shin Tae-yong? Apakah Justin Hubner atau Verdong di sana? Kebetulan kedua pemain ini memang memiliki posisi yang berbeda ya. Verdong lebih banyak ditempatkan di sisi kiri pertahanan, menjelma menjadi wingback saat kita menyerang. Kadang juga berada di lini tengah, tetap di sisi kiri saat kita menempatkan 4 pemain sekaligus di tengah. Sementara Hubner biasanya sih menempati gelandang serang di belakang 2 atau 3 pemain depan kita. Dan kalau misalnya itu terjadi berarti Marcelino juga mungkin masih harus berada di cadangan. Bisa juga Witan Sulaiman akan dicadangkan jika memang Hubner turun dari awal ya, sebagai salah satu dari starting 11. Namun pemain-pemain diaspora yang tampil luar biasa kemarin sepertinya tidak ada alasan untuk dicadangkan. Ya, selain Martin Paes tentunya menjadi pilihan utama, juga ada J. Itses di belakang, kemudian ada Verdong, kemudian kita juga tahu ada Ragnar Oratmangun,
Rafael Struik dan lain-lain. Tinggal bagaimana pelatih melihat siapa yang paling siap dari sisi mental bertanding, dari sisi stamina, dan juga tentu yang dibutuhkan jangan lupa adalah jam bertanding atau jam terbang masing-masing pemain di klub masing-masing. Ya. Karena ini sangat berpengaruh dalam penampilan mereka. Oke, saya ke Bang Samsir. Bang Samsir, Anda melihat bagaimana saat ini komposisi timnas dari lini depan sampai lini belakang, seperti apa? Menurut saya sudah sangat luar biasa ya, apalagi banyak pemain diaspora yang sangat mumpuni, yang sangat membantu tim nasional kita. Sudah makin jadi teka-teki timnas ini, Lego timnas ini udah makin lengkap, apalagi kemarin Paes datang, kita juga tambah yakin karena ketika kemarin bisa menahan penalti melawan Arab Saudi gitu. Jadi pemain diaspora dan pemain lokal kita udah semakin kompak. Jadi kalau saya pribadi sangat optimis besok kita bisa mendapatkan 3 poin di GBK. Oke, bagaimana kemudian Anda melihat tadi Bung Opan mengatakan bermain di Gelora Bung Karno ini bisa menjadi energi tersendiri bagi timnas. Kalau dari pengalaman Anda, seperti apa kalau boleh cerita atmosfer yang dirasakan para pemain ketika main di kandang sendiri? Wah, itu sangat luar biasa. Terakhir saya main stadion full itu ketika kita final SEA Games. Itu sangat menjadi energi ke pemain, kepercayaan diri pemain, itu rumah kita gitu. Itu justru ada pemain Australia kemarin saya lupa siapa yang bilang, dia bilang justru ketika bermain lawan Indonesia main di GBK itu seperti Australia melawan dunia gitu. Jadi memang mereka juga sudah gentar besok bermain di GBK. Ya, apalagi supporter kita ini luar biasa ya dukungannya ketika melihat bagaimana timnas bertanding. Nah, bicara soal timnas, Bung Opan, kira-kira apa strategi yang akan dimainkan oleh Sintayong besok? Kita lihat postur para pemain Australia ini tinggi-tinggi. Namun kita juga memiliki postur yang tinggi. Apakah bola dari kaki ke kaki kemudian atau bola umpan-umpan panjang ini akan dimainkan pada esok hari? Iya, satu yang agak menguntungkan bagi kita adalah bahwa pertemuan dengan Australia, baik dari sisi tim kita sebagai sebuah tim nasional itu sudah kerap-kerap terjadi ya, terutama di pentas Asia ya. Dalam tahun ini saja ini yang kedua kalinya di level senior. Januari lalu di Piala Asia di Qatar kita juga ketemu, walaupun pada saat itu kita hanya mampu memberikan perlawanan di babak pertama atau di 20 menit awal babak pertama sebelum akhirnya kita dilumat dengan 4-0. Bukan berarti bahwa hal itu akan kembali dengan mudah terjadi besok malam. Pada saat sekarang postur tubuh menghadapi Australia bukan lagi menjadi kendala bagi kita, sebagaimana yang Anda sebutkan tadi bahwa pemain-pemain diaspora kita juga rata-rata bertinggi badan di atas 180 cm ya. Artinya mereka bisa fight dari sisi itu. Yang kedua, dari sisi kepelatihan, Sintayong juga sudah kerap kali bertemu dengan Australia baik itu di level senior maupun di level kelompok umur. Ya, bahkan rekor Sintayong juga tidak jelek-jelek amat saat menghadapi Australia, terutama di kelompok umur. Nah, saya yakin bahwa pelatih sekelas Sintayong belajar banyak tentang bagaimana menghadapi Australia, terutama saat kita dikalahkan untuk yang terakhir kalinya di Qatar bulan Januari yang lalu. Yang kedua, lupakan sejarah pertemuan kedua tim. Toh kalau kita berbicara sejarah, memang walaupun secara umum dari 19 kali pertemuan kita jauh kalah dari mereka, 15 kali Australia menang, kita hanya menang sekali, tapi satu kali itu setidaknya bisa menjadi motivasi anak-anak besok. Apalagi pencetak gol tunggal saat itu di Surabaya tahun 81, di Pra-Piala Dunia juga, Mas Risdianto masih hidup. Bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak besok malam, bagaimana bisa mengalahkan tim sekelas Australia. Dan saya yakin banget bahwa Sintayong sudah punya kunci itu, Sintayong sudah punya rahasia itu, dan Sintayong sudah belajar banyak saat kita menghadapi mereka di Qatar bulan Januari yang lalu. Oke, Sintayong sudah memiliki kunci itu, namun bagaimana kemudian menjaga konsistensi agar para pemain tetap disiplin hingga menit akhir? Bagaimana ini? Nanti akan dijelaskan oleh Bang Samsir usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, diskusi kami masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di iNewsroom. Kembali di iNewsroom, pemirsa, saya masih bersama Bung Opan Lamara dan Bang Samsir Alam. Tadi saya bertanya ke Bang Samsir, bagaimana kemudian dari pengalaman Anda menjaga konsistensi agar pemain tetap disiplin hingga menit terakhir. Bang Samsir. Yang pasti semua pemain harus fokus. Kita tahu sekarang kapten kita adalah, saya manggilnya Bang Jai ya. Kalau anak-anak sekarang manggilnya Bang Jai. Dia tepat di belakang, dia bisa komunikasi sama teman-teman di depan. Dari menit awal sampai menit terakhir gitu. Pokoknya jangan kehilangan fokus karena bermain di kandang kita
udah bagus seperti bermain ketika lawan Arab Saudi kemarin. Oke, kalau dari pengalaman Anda juga ketika bola atau serangan itu datang dari lini tengah, kemudian determinasi begitu derasnya menembus ke jantung pertahanan, bagaimana komunikasi yang Anda bangun dengan pemain yang lain, Bang Samsir? Itu yang pasti semua pemain saya tahu udah banyak pengalaman ya, apalagi di belakang ada Martin Paes, ada Jay, itu pasti komunikasi mereka sangat baik. Dan kayak kemarin kita melakukan low block melawan Arab Saudi, dan kita tahu ketika counter attack pemain kita mempunyai kecepatan. Jadi memang komunikasi anak-anak sudah sangat bagus. Yang kita harapkan adalah besok untuk counter attack Australia. Kita tahu pemain kita lebih cepat daripada pemain Australia. Oke, saya ke Bung Opan. Bung Opan, apa yang harus diwaspadai ini dari Australia besok? Ya, satu Australia, tim sekelas Australia peringkat 24 dunia tentu akan melakukan recovery sedemikian rupa pasca kekalahan di laga pertama menghadapi Bahrain kemarin. Ini tentu akan menjadi motivasi bagi mereka bagaimana untuk bisa tampil lebih percaya diri, bermain sebagaimana seharusnya Australia, kelasnya Australia, kemudian juga sentiasa termotivasi dari sejarah pertemuan antara Indonesia dan Australia yang selama ini mereka sangat dominan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga tentu akan termotivasi oleh faktor bahwa jika besok mereka kehilangan poin, jika mereka besok kalah, maka tentu langkah mereka untuk selanjutnya semakin berat. Dan ini akan menjadi bumerang bagi mereka karena tentu publik di Australia tidak ingin melihat itu terjadi. Tapi satu yang pasti bahwa terlepas dari itu semua, keberadaan atau laga yang akan mereka lakukan ini besok juga tidak mudah. Karena sekali lagi ini berlangsung di GBK menghadapi timnas Indonesia yang jauh berbeda dari Indonesia beberapa tahun yang lalu. Kemudian Indonesia juga memiliki motivasi yang tidak kalah tingginya. Karena selain bermain di hadapan publik sendiri, kita juga berhasil mencuri poin atau mengalahkan atau mendapatkan 1 poin menghadapi tim kuat lainnya Arab Saudi. Nah yang kedua, pemain-pemain diaspora kita juga bukan hanya sekedar menunjukkan kualitas yang semakin baik dari satu laga ke laga lain bersama Indonesia, tapi mereka juga chemistry-nya semakin tercipta. Seperti kata Alam tadi, bukan hanya antar pemain diaspora, tapi juga mulai tercipta chemistry, kekompakan antara pemain diaspora dan pemain asli Indonesia. Lupakan gap, lupakan jurang pemisah bahwa ini diaspora, ini lokal. Mereka semua bermain untuk merah putih besok malam, dan mereka juga bermain untuk Indonesia di hadapan publik kita sendiri. Satu hal lagi, jika kita mengikuti dengan seksama bagaimana saat Indonesia Raya dikumandangkan, semua pemain-pemain keturunan itu juga menghafal dengan sangat baik lagu Indonesia Raya. Terlihat dengan jelas bagaimana gerakan mulut mereka tidak ada yang salah. Oleh karena itu, kita bangkitkan semangat mereka dan yakinlah kita pasti bisa. Dan jangan lupa yang terakhir lagi, toh dalam waktu tidak lama lagi akan ada 2 pemain yang tidak kalah hebatnya. Akan bergabung dengan Indonesia, ini Mes Hilgers dan juga Eliano Reinders. Baik, luar biasa, dan semangat merah putih ini yang harus terus dipertahankan sampai pertandingan besok hingga menit akhir. Berapapun skornya, apapun hasilnya, yang pasti Indonesia harus menang. Itu harapan kita bersama. Terima kasih Bung Opan Lamara, Bang Samsir Alam juga terima kasih. Kita lihat besok jalannya pertandingan, kita nonton bersama. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Siap Bang Opan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan rehabilitasi 18 venue olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional di Aceh. Rehabilitasi 18 venue PON tersebut menghabiskan dana 811 miliar rupiah. Senin 9 September 2024. Presiden Joko Widodo meresmikan 18 venue olahraga untuk gelaran PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara. Renovasi 18 venue olahraga untuk gelaran PON menghabiskan anggaran sebesar 811 miliar rupiah. Jokowi meminta agar kepala daerah tetap merawat venue olahraga meski penyelenggaraan PON telah selesai. Di Provinsi Aceh ada 18 venue PON yang telah dibangun, direnovasi dengan biaya anggaran 811 miliar rupiah. Ke-18 venue tersebut tersebar di Kota Banda Aceh, kemudian di Kabupaten Aceh Besar,
PD dan di Kabupaten Aceh Tengah. Setelah mampu membangun venue-venue yang bagus ini, tugas selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terutama pemerintah daerah, provinsi dan kota kabupaten agar menjaga, merawat dan memanfaatkan venue ini sebaik-baiknya. Presiden berharap agar venue yang ada dimanfaatkan untuk pelatihan dan pembinaan serta meningkatkan kemampuan para atlet. Dari Provinsi Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur mulai Rabu pekan ini. Presiden Jokowi akan berkantor di IKN selama 40 hari ke depan hingga 19 Oktober mendatang. Sebelumnya Presiden Jokowi telah berkantor selama 3 hari di IKN pada akhir Juli yang lalu. Heru Budi mengatakan telah melakukan sejumlah persiapan di Ibu Kota Nusantara untuk Presiden Jokowi berkantor. Dirinya mengatakan fasilitas yang disiapkan sudah cukup lengkap. Selain itu, sejumlah pegawai Sekretariat Presiden sudah berada di IKN sejak kemarin untuk membantu kegiatan Presiden. Yang pertama adalah dinamika kegiatan Bapak Presiden cukup padat, tidak hanya di beliau di IKN, tetapi masih ada jadwal untuk kunjungan kerja ke daerah lain. Dan tadi ditanya kesiapannya adalah kami Sekretariat Presiden sudah berada di sana full untuk membantu kegiatan Bapak Presiden di sana, termasuk kementerian lain dan ada agenda-agenda lain yang akan disiapkan. Pemirsa, hingga kini Presiden terpilih Prabowo Subianto masih merancang formula susunan kabinet pemerintahannya. Jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada Oktober mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto masih merancang formula susunan kabinetnya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyohadikusumo. Menurutnya, hingga kini Prabowo masih menelisik rekam jejak dan kapasitas para calon menterinya selama 5 tahun ke depan. Rahayu juga menyebut Prabowo tak menutup pintu bagi partai lain untuk bergabung dalam pemerintahan. Semua calon-calon menteri itu kenapa butuh waktu yang cukup lama, karena pasti akan dilihat dari kapasitas, akan dilihat dari latar belakangnya full, ya, yang bagaimana harus yang terbaik yang bisa menggabungkan antara eksekusi program, menangkap visi misi Astacita, dan tentunya memahami bagaimana pemerintahan dari segi birokrasi itu harus berjalan. Semua itu harus dipertimbangkan, ya. Siapa yang jadi kita nggak tahu, kita lihat aja. H-5 menit juga bisa berubah. Pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana turun untuk berdialog dengan warga, salah satunya ke Waduk Pluit Muara Baru, Penjaringan. Saat berkunjung ke Waduk Pluit Muara Baru, Dharma Pongrekun juga sempat mengobrol dengan warga. Bakal calon independen di pemilihan gubernur Jakarta ini ikut mendengarkan keluhan warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit. Selain berdialog dengan warga, Dharma Pongrekun juga menyempatkan diri untuk hadir dalam acara pernikahan warga di sekitar Waduk Pluit. Sementara itu, pemirsa, Maudy Kusnaidi alias Zainab mundur dari tim pemenangan paslon Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Namun Rano Karno alias Sidul tak sendiri. Ia akan berjuang bersama Cornelia Agatha alias Sarah di Pilkada Jakarta mendatang. Kenapa lu gemeteran? Ya takut, ngeri. Ya nak ya. Kenapa sama orang? Bila di film Sidul anak sekolahan, Rano Karno alias Sidul akhirnya bersatu dengan Zainab, namun tidak dalam dunia nyata. Di kehidupan nyata, Maudy Kusnaidi alias Zainab keluar dari tim pemenangan Pramono Rano dan meninggalkan Sidul. Tapi tak usah khawatir, Sidul tidak sendiri. Cornelia Agatha alias Sarah setia menemaninya maju sebagai bakal calon wakil gubernur di Jakarta. Rano Karno menjelaskan mundurnya Maudy alias Zainab karena harus mendampingi suaminya yang sedang sakit. Kalau masuk dalam tim pemenangan yang tercatat Mbak Cornelia Agatha, ya. Kemarin memang Mbak Maudy ada, tapi karena ada situasi kondisi yang memang membuat dia tidak harus saya catatkan, jadi Mbak Maudy saya keluarkan. Namun secara prinsip Mbak Maudy
akan terus membantu gitu loh. Selain Cornelia Agatha, tim sukses pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bertabur bintang. Tim sukses ini diketuai oleh Cak Lontong dengan wakilnya diantaranya Once Mekel dan Cornelia Agatha alias Sarah. Cicak Kuswoyo dan Tina Tun juga terdaftar sebagai tim ses Pramono Rano. Menarik dilihat, apakah tim sukses bertabur bintang ini bisa menangkan pasangan Pramono Rano? Tim Liputan, iNews melaporkan. Bila pasangan Pramono Rano memiliki tim sukses bertabur bintang, pasangan Ridwan Kamil Suswono belum umumkan tim suksesnya. Bahkan Ahmad Sahroni yang sempat dikabarkan menjadi ketua tim sukses batal bertugas. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Dinamika tim sukses pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berjalan. Bila sebelumnya politikus Partai Nasdem Ahmad Sahroni sempat diinfokan menjadi ketua tim sukses, namun kini telah berubah. Ahmad Sahroni batal menjadi ketua tim sukses pasangan Ridwan Kamil Suswono. Pernyataan ini disampaikan oleh Ahmad Sahroni. Ia mendapatkan tugas lain di tim pemenangan. Nantinya tim pemenangan akan diumumkan langsung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Menanggapi hal tersebut, Suswono mengatakan ia tidak terlibat secara langsung dengan pemilihan ketua tim pemenangan. Suswono menambahkan bahwa siapapun yang akan menjadi ketua tim pemenangan merupakan yang terbaik untuk Koalisi Kim Plus. Ya itu saya kebetulan memang tidak terlibat langsung ya karena itu sudah ada tim kan itu adalah pimpinan-pimpinan partai ya. Jadi musyawarahnya pimpinan partai. Kami sih tinggal menjalankan aja nanti siapa yang dipilih dan tentu kami nanti pasti akan berkoordinasi dengan tim pemenangan. Udah pasti itu. Suswono juga berharap dalam pilkada ini tidak ada lagi pembelahan warga, melainkan bersatu dan juga dapat memberikan ide gagasan yang bermanfaat bagi warga Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.